Saya Sanci mewakili aktivis Musirawas, Lubuk Linggau, dan Muratara menyikapi kisruh antara CP Anugerah Alam Lestari dan institusi TNI. Kami aktivis Musirawas, Lubuk Linggau, dan Muratara telah melakukan silaturahmi ke Kodim 0406 yang kebetulan disambut langsung oleh Bapak Kapten Pajar selaku Pasi Intel Kodim. Tujuan kami bersilaturahmi ke Kodim 0406 menyatakan sikap dukungan penuh terhadap Kodim 0406 atas menempuhnya jalur hukum terkait dugaan pelecehan terhadap institusi TNI. Dalam hal ini, kami dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi solidaritas dukungan moral terhadap TNI. Pesan singkat terhadap masyarakat khususnya Musirawas, Lubuk Linggau, dan Muratara agar dapat berhati-hati menggunakan media sosial. Jangan ada unsur menyebarkan kebencian ataupun pencemaran nama baik. Dalam hal ini kami menyatakan dengan penuh dan tegas untuk mendukung Kodim 0406 Kota Lubuk Linggau. TNI adalah pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Permintaan kami aktivis Musirawas, Lubuk Linggau, dan Muratara kepada aparat penegak hukum khususnya Polres Kabupaten Musirawas dalam hal ini agar menegakkan hukum sebagaimana mestinya, agar menjadi suatu pelajaran terkhususnya masyarakat Musirawas, Lubuk Linggau, dan Muratara. Sekian, terima kasih. Jadi tahu dari beberapa teman kawan. Jadi di tentara ini diatur dengan aturan yang kuat dan ketat. Tujuannya tentara memproteksi diri, ya. Karena kita makin lama harus, karena ini supremasi hukum ya, negara semakin maju, masyarakat semakin kritis. Dengan dibikin aturan yang ketat itu supaya kita nggak melakukan pencemaran nama baik institusi, merusak nama baik institusi. Sehingga saya dalam mengajukan hak hukum saya, ya, kan saya mau mengadu orang sipil nih, mengajukan hak hukum saya itu harus izin sama komandan. Dan apapun yang saya lakukan di luar, baik itu secara pribadi, tidak bisa, harus izin komandan. Nah, makanya kesalahan saya itu, saya waktu itu tidak melaporkan pada komandan. Saya mau ngantar orang nih. Pertimbangan saya gini, pada saat itu komandan sedang ada rapat pimpinan, seluruh dandim, seluruh pangdam, seluruh dandim semua ke Jakarta di markas besar Angkatan Darat. Sehingga saya meminta izin pada senior saya itu atas nama Kapten Najun. Dia perwira seksi operasi yang dijatuhi surat perintah bertindak sebagai dandim, pendelegasian perintah. Sehingga saya waktu itu izin beliau, karena mau rapat kan di sana dengan pimpinan, dengan kasat. Jadi saya berpikir saya cukup izin ke situ saja, yang tertua di sini yang dijadi surat perintah. Tapi apapun bentuknya, hukum di tentara itu ada dua, ya. Hukum tertulis, aturan, dan kedua perintah lisan pimpinan itu adalah hukum. Dan penilaian pimpinan itu prerogatif pimpinan. Jadi itu harus ditaati sama kita. Kalau kita membantah perintah atasan, itu bentuk pelanggaran hukum. Nah, tentunya namanya pimpinan kan dia punya kapasitas, dia punya ilmu, dia memahami aturan kepemimpinan yang lebih daripada kita. Namanya kita harus loyal. Itu penilaian komandan itu dari berbagai aspek. Tapi saya sangat berterima kasih dengan komandan. Jadi, artinya tanpa saya ngomong pun beliau luar biasa. Yeah. Beliau ngecek sendiri. Makanya beliau mengeluarkan
suatu pernyataan seperti itu, karena memang secara fakta, baik itu fakta audio maupun fakta visual, nggak ada saya berbicara seperti itu. Yang ngatain nagih utang nggak ada. Dan seperti yang dijelaskan Komandan Kodim di media, memang saya punya ranah ke situ. Ranah saya bukan eksekutor. Iya. Kamu sini, kamu ini. Bukan, itu bukan ranah saya. Pak, masalahnya apa sih, Pak? Pak, masalahnya apa sih? Kan itu. Kita mediator, mediasi. Alangkah lebih arif dan bijaksananya ketika permasalahan itu tidak segalanya mesti ke ranah hukum. Kalau mau ngerampok ya memang harus ke ranah hukum. Tapi kalau ada dua pihak yang beda pendapat, masing-masing merasa ya ini bisa penyelesaian masalah melalui mediasi, musyawarah dan mufakat, sehingga tidak mesti bikin capek apa ada hukum saling tuntut, belum lagi tuntut itu kan lama prosesnya. Jadi saya rasa itu yang dan penjelasan saya ini bukan penjelasan dan tidak berdasar dan tidak punya fakta. Kapasitas saya selaku kasus intel Kodim, saya memahami betul apa yang menjadi kewenangan saya dan apa yang tidak menjadi kewenangan saya. Artinya saya tidak melakukan tindakan-tindakan polisional, ya. Saya tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai aparat penegak hukum, bukan aparat kewilayahan. Aparat kewilayahan itu kalau bisa jangan ada masalah. Jadi begitu ada masalah kita sebagai penengah gitu. Nah ini yang mungkin menurut saya pihak perusahaan mungkin gagal paham sehingga ya mungkin karena utangnya banyak ditagih orang kan, jadi perasaan dia tuh aku nak nagih utang gitu. Nah makanya saya bilang gagal fokus. Karena dia gagal fokus, saya gagal paham. Dia nggak fokus karena banyak orang nagih kan, akhirnya gagal paham menilai kedatangan saya. Padahal saya menyampaikan salam sebagai seorang muslim sudah. Jadi ketika saya berhubungan dinas pun saya tetap melakukan SOP sebagai manusia biasa. Karena saya agama Islam, di sini ada Islam, saya masuk ke SOP. Tambah TikTok lagi dah ya. Nah, kalau untuk TikTok, penambahan itu senior. Terus dia pengambilan foto itu juga nggak izin saya kok. Bapak mundur Pak 1 langkah. Ini SOP perusahaan angkrop gitu. Mana sempat punya ganyo? Ya ada sih kawan yang ngomong Berapa gini. lama durasi itu dah? Enggak, sekali aja crop gitu. Dalam hal ini dan pihak PT AAL ini sudah berusaha seperti apa selain dari minta maaf, apakah ada hubungan? Minta maaf saya belum lah. Saya di video saja masih disebut sebagai oknum saya. Tidak ada melakukan Nggak ada. pendekatan secara kekeluargaan. Nggak ada. Sama saja kalau ke secara institusi dia minta maaf. Ya. Tapi aku rasa secara pribadi dia masih menganggap saya itu nagih gitu. Berarti dari keputusan belum ada komunikasi. Ke saya Iya. menemui saya secara pribadi belum. Nggak ada. Ini seandainya mereka melakukan pendekatan secara kekeluargaan, apakah Bapak sebagai ya dianggap oknum tadi memaafkan mereka dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan? Secara pribadi saya memaafkan, ya. Tapi yang dia shoot, yang dia naikkan ini kan seragam loreng. Viral dengan institusi. Berarti dia kan bukan berurusan dengan saya itu. Dia berurusan dengan institusi saya. Karena secara fakta tidak pernah tertuang dari mulut saya nggak nagih utang. Itu loh. Dia salah persepsi aja. Jadi agak tegangnya saya dengan pihak perusahaan itu karena saya merasa punya dua kewajiban terhadap perusahaan tersebut. Saya melakukan education bahwa lain kali kalau menerima aparatur, baik itu aparat dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, maupun dari kepolisian maupun dari TNI, terimalah dulu, duduk, tanya apa, kan gitu. Baru kalaupun ada yang kita langgar dan tidak benar, seharusnya seyogyanya dia tidak langsung respon seperti itu, mentiktokkan. Kan ada komandan saya, minimal dia datang Kejadian telepon. di mana? Apa? Kejadian waktu itu gimana? Di pabrik, di perusahaan. Di Ah. AAL gitu ya. Yang kita tunjuk tadi kan? Emang pas kawan-kawan ini nanya, dibukakan gerbang nggak? Belum sih itu. Belum. Ada tanggal berapa? Itu. Sinyal. Oh, ada semua di BAP itu. Lihat. Dan menyikapi dari pembicaraan tadi, kalau memang aparat penegak hukum
polisi, tentara, kejaksaan. Kurang nggak? Dalam konteks ini Kurang. sekiranya tidak ada, Ya udahlah Pak. tidak ada istilah itu perlindungan untuk kami. Bagaimana kami sebagai masyarakat? Seandainya kami ada suatu permasalahan, minta didampingi oleh penegak hukum, misalnya Dandim segala macam, dan mereka itu beranggapan wah ini backup. Nah, Jadi bingung kami sebagai masyarakat. itulah ya sebenarnya tugas kita bersama ya, berangkat dari permasalahan. Saya yakin setiap permasalahan yang diberikan oleh Allah itu mendatangkan suatu hikmah. Jadi sampai hati. Artinya kalau saya menganggap ini suatu proses pembelajaran, Iya, benar. suatu education untuk kita bersama, Ya, untuk lebih maju lagi untuk kita bersama. menyikapi dalam hukum. Saya juga berangkat dari masalah ini. Saya berupaya memberikan pencerahan khususnya kepada orang-orang, sekelompok orang yang masih berpandangan bahwa tentara itu buyar, tentara itu nggak ngerti hukum, tentara itu kasar. Ya itu beraninya perusahaan membangun tentara itu nanti apa? Saya nggak tahu. Ya. Kalau saya dengar sih, Kayak dinas tadi kalau saya dengar backgroundnya pimpinan perusahaan ini mantan aparat penegak hukum. Iya, benar. Kapan-kapan. Dia mantan kasat reskrim di Riau. Ya, Apa mungkin dengan background dia yang mantan? Ya saya juga nggak tahu mantan ini dia resign atau dipecat. Saya nggak ngerti. ya, benar. Tapi yang jelas background dia ini menganggap dia selalu pede, seolah-olah dialah yang paling benar. Pakar hukum juga. Terus yang berikutnya dia merasa seolah-olah manusia itu semua kecil di depan dia. Nah itu. Jadi ini kalau menurut saya pribadi itu saya ditelepon oleh satu perusahaan supplier minyak yang besar di Palembang. Saya kenal enggak, pernah berhubungan dari bisnis maupun perorangan enggak. Ya, dan dia termasuk supplier terbesar di Sumatera Selatan di Palembang. Masuk kedatangannya tidak minta untuk di pick up, tidak minta untuk tolong Pak tagihkan utang, tapi dia berbicara Pak tolong difasilitasi, kami ketemu baik. Setelah bertemu dia nak bicara diri. Saya tanya saya tanya secara langsung dan saya juga bertanya dalam hati, kenapa sih kok mesti saya yang ngantar kan gitu? Kan ketemu baik. Ternyata begitu sampai di lokasi memang perusahaan itu kalau saya lihat terlalu overprotective, terlalu a priori. Sedangkan dia overprotective dan a priori itu sebenarnya terhadap perbuatan dia dewe. Karena begitu saya nyampe, ya saya kan pasti intel. Jadi saya menggali informasi dulu. Jadi yang datang anak gue itu perusahaan alat berat dari Pekanbaru. Itu sampai 2 malam tidur di dalam mobil karena nak bertemu tidak bisa. Secara fisik bangunan itu tak lihat. Di sini banyak pabrik ya, banyak perusahaan. Itu semacam kayak lapas. Satpamnya di atas tower. Jadi ditanya apa Pak? Nah itu. Sehingga ya gimana orang mau mengutarakan maksud kedatangannya, ditemunya aja tidak. Akhirnya saya, kenapa saya nggak pakai preman saat itu? Kalau saya preman pasti saya udah baca permasalahan. Jadi pakai dinas dengan maksud supaya orang tidak berpendapat yang negatif dulu. Begitu saya mengenalkan diri, karena pakai dinas kan dibuka agar tuh saya mengenalkan diri. Begitu saya mengenalkan diri, saya langsung didorong sama satpam. Satpamnya kecil itu, bodoh. Ini kan jebakan Batman. Kalau saya nggak arif, saya nggak bijaksana, tapi saya berpikir ini SOP perusahaan, saya ikutilah. Cuma caranya kan nggak etis aja. Saya mundur 2 langkah, langsung dipoto, nggak minta izin lagi, langsung di mukanya di luar. Ini artinya biar kawan-kawan tahu nggak ada itu bentuk arogansi dari saya. Begitu saya masuk, saya mengutarakan bahwa ada pihak yang ingin bertemu. Itu sesuai kapasitas saya. Kapasitas itu memediasi, memonitor seluruh permasalahan yang ada di wilayahnya. Karena ini 2 perusahaan dan perusahaan. Jadi begitu saya sampai, didorong, dipoto, saya nanti ada waktu saya ngomong nanti. Karena kita berbicara dengan orang yang tidak ngerti atau orang yang ngerti tapi berusaha menghindar. Begitu saya masuk ngomong, ditemukan Mas Staf.
Pak, dari pimpinan perusahaan mau ngomong, karena katanya pimpinan perusahaan nggak ada di tempat, ada di Jaki. Saya belum ngomong apa-apa ini, baru proses penerimaan aja udah kayak gitu perlakuannya terhadap saya. Saya dinas loh ya, dan saya menjelaskan kapasitas serta tugas dan jabatan saya. Begitu saya masuk, ditemui staf langsung ngasih HP. Pak, pimpinan perusahaan mau ngomong. Memang pertama sopan pimpinan perusahaan itu ngomong, suaranya pun lembut, si Pak Edonya. Terus begitu saya ngomong pangkat saya, jabatan saya, kapasitas saya, yang keluar Hardikan usiran, kata-kata keras, keluar kamu dari wilayah saya, kamu keluar dari ruangan saya, keluar dari perusahaan saya, kamu tidak punya kewenangan, tidak punya kapasitas, mana surat perintahmu. Nah, akhirnya saya berpikir, orang ini kan orang nggak ngerti kalau ngomong. Menurut asumsi saya dia nggak ngerti apa itu kodim, ya kan? Aku ikuti dulu. Setelah aku ikuti, aku keluar, diusir tuh keluar. Belum pernah melaporkan saya ke polisi militer, enggak apa-apa. Aku keluar. Pokoknya semua prosedur perusahaan saya ikuti. Saya dipoto, saya diam. Saya diusir, saya keluar. Artinya ini kan orang suruhan semua, bukan membuat kebijakan. Pasti nggak ngerti dong. Begitu saya keluar, saya telepon polisi militer, komandan polisi militer, Kapten Asep. Sep, aku diusir. Masalah apa bang? Diusir sama perusahaan masalah ini. Oke bang, karena aku yang menjelaskan nanti gagal paham. Karena dia melapor, kamu kan penyidik militer nih. Coba kamu beri penjelasan, punya kapasitas enggak? Diberilah penjelasan sama Kapten Asep, keluar. Saya dipanggil lagi masuk. Pak, lo punya kapasitas, duduk lagi saya. Duduk lagi, terus saya ngomong. Karena tadi bos kamu menanya kapasitas saya akan jelaskan kapasitas saya. Satu, sebagai pasinter, tugas saya memonitor wilayah saya. Setiap ada permasalahan di dalam wilayah saya, kewenangan saya cuma memonitor, melakukan penyelidikan dan melaporkan pada pimpinan. Bukan langkah yuridis. Langkah yuridis saya tahu itu tugas polisi, langkah yuridis. Pihak kepolisian yang bertugas. Kita bukan dalam rangka proses hukum, bukan. Saya hanya memonitor, menyelidiki, mendalami dan melaporkan situasi gitu. Karena ya konflik perusahaan dan perusahaan tentunya akan berdampak pada masyarakat. Artinya apa? Di situ ada karyawan itu siapa? Masyarakat. Nah, sedangkan perusahaan itu saja hubungannya sama masyarakat tidak harmonis. Ini dari penyampaian masyarakat loh ya. Artinya lewat pun tidak pernah nurunkan kaca, Pak, mari apa salahnya sih seperti itu? Wong saya tentara aja, walaupun gue seragam dinas, ada orang lebih tua di pinggir jalan, saya masuk lorong sipil, Pak, permisi ya Pak ya. Kalau saya bertanya alamat pun, saya nggak langsung dari mobil, Pak, jalan ini mana? Enggak. Itu nggak sopan. Saya tetap turun. Assalamualaikum Pak, alamat ini mana? Itu artinya saya berusaha mengemas agar seragam saya tidak ternodai oleh apa yang dinamakan arogan lah, ya kan? Karena sekali lagi kita ini anak-anak rakyat. Itu yang pertama. Berikutnya, begitu saya diusir ada penjelasan, suruh dulu saya jelaskan saya. Sebagai pasintel itu tadi ya. Terus saya jelaskan lagi, orang ini kan nggak tahu saya punya kapasitas yang lebih penting lagi. Berdasarkan SK Bupati Musirawas, saya masuk dalam tim, langsung 2 tim saya masuk. Kalau orang lain hanya masuk di 1 tim, saya masuk 2 tim. Bentukan Bupati. Ingat loh, SK ini berkekuatan hukum. 1. Kedua, kalau berkekuatan hukum berarti saya punya kewajiban terhadap hukum. Karena sistem sekarang sistem pemerintah sekarang sudah menggunakan sistem otoda. Bupati berhak mengeluarkan perda segala macam kan. Artinya saya cukup acung jempol dengan Kabupaten Musirawas karena selama ini kesbangpolnya itu paling top, paling peka. Jadi tugas kami yang dibentuk dengan SK selain itu ya terus terang aja Bupati menghargai profesionalisme kita. Artinya Bupati memberikan honor. Jadi kalau kita resiko terima gaji kan pegawai. Nah, saya anggap ini rawan perusahaan ini. 1, di overprotective, terkesan agak arogan. Saya aparat di dinas pendidikan kalau kawan-kawan yang datang kayak gimana? Ya. Saya punya kapasitas, punya seragam dan menjelaskan identitas saya, berbicara dengan lembut aja diusir. Tapi itu oke, saya ikuti. Nah, SK Bupati ini berbunyi, saya sebagai tim kewaspadaan dini dan tim FKUB itu jadi gini, kalau ada konflik agama dengan agama, kepercayaan dengan kepercayaan, kami turun menangani. Jadi kami punya kapasitas.
Yang kedua, tim kewaspadaan dini ini adalah mendalami, menyelidiki, memantau, terus dibawa ke forum rapat. Di rapat itulah ditentukan sikap. Kita tangani secara sinergis. Dari Kejari ada, dari kepolisian ada, dari Kodim ada, saya termasuk dari dinas terkait yang punya permasalahan. Jadi perusahaan ini yang saya tangkap berdasarkan penyampaian beberapa sumber yang saya terima, selama 3 bulan gaji karyawan belum dibayar, sejumlah 100 orang. Ya. Yang kedua, banyak kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap mitra bisnisnya yang tidak dipenuhi. Ada orang bisnis itu kan punya masing-masing punya kewajiban. relasi. Dan ini numpuk orang datang untuk nagih kewajiban ini banyak. Nah, ini tidak terselesaikan. Nah, takut saya dan menimbang, termasuk namanya orang minta tolong itu kan boleh siapa aja. Dan yang terlebih penting, permintaan tolong dia itu bukan permintaan tolong yang melanggar hukum. Nah, memang secara fakta dia dirugikan, kan gitu. Dan saya setelah bertemu pun saya keluar get out karena itu bukan ranah saya lagi. Cuma nanti kalau pembicara mereka ini mentok,